udah bangun? Iya, Ma. Ini baru bangun. Ya udah, kamu sehat-sehat aja kan di sana? Iya, Ma. Aku sehat. Mama sama Papa juga sehat kan di sana? Iya nak, Mama sama Papa sehat. Oh iya nak, Mama mau minta maaf. Bulan ini Mama gak bisa ngasih uang bulanan buat kamu. Usaha Mama sama Papa lagi susah sekarang. Uang tabungan kamu masih ada kan? Iya, Ma. Masih ada. Tenang aja. Ya udah kalau gitu, Mama mau berangkat jualan nih. Doain laris ya. Jangan telat makan. Jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan ya nak. Iya, Ma. Mama juga ya. Spend all your time on the weekend, breaking up on me. Caught in the light of this distant memory. Put my phone back on the cradle. Sebagai seorang manusia, tentunya kita memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Seiring bertambahnya usia seseorang, hal tersebut akan dibarengi dengan kebutuhan yang semakin meningkat pula. Misalnya, dulu seorang bayi yang baru lahir hanya membutuhkan susu dan pakaian bayi. Namun, beranjak remaja, kebutuhannya akan bertambah seperti kebutuhan akan gadget, pendidikan, makanan yang bergizi, bahkan kendaraan untuk sarana transportasi. Manusia sebagai Homo economicus tentu paham betul bahwa dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara cuma-cuma. Dengan kata lain, membutuhkan yang namanya uang. Kondisi perekonomian yang tidak menentu mendorong manusia untuk menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit. Hal inilah yang disebut dengan menabung. Sejak kecil, kita semua diajarkan akan pentingnya menabung. Sampai-sampai ada pepatah yang bilang, menabung pangkal kaya. Pepatah tersebut membuat sebagian orang beranggapan bahwa semakin lama seseorang menabung, maka semakin banyak pula uang yang akan terkumpul dan akan meningkatkan daya beli seseorang di masa mendatang. Namun, apakah pepatah tersebut seluruhnya benar? Mungkin ada benarnya, namun kurang tepat. Mudahnya, apabila kita melihat fenomena harga bakso dulu satu porsi hanya 500 perak, namun di tahun 2020 saat ini, harga satu porsi bakso sebesar Rp15.000. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, kalau saat ini kita menabung untuk membeli rumah seharga 500 juta, 10 tahun ke depan belum tentu harga rumah tersebut masih 500 juta. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya inflasi. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari BPS, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Lalu, bagaimana caranya agar uang yang kita sisihkan saat ini dapat meningkatkan daya beli kita di masa mendatang? Caranya adalah dengan mengubah kebiasaan menabung secara konvensional dengan melakukan investasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi artinya penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis investasi, seperti investasi deposito, investasi emas, investasi properti, investasi pasar modal, dan lain-lain. Dalam pembahasan video kali ini,
kita akan berfokus pada investasi di pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan, yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Secara umum, terdapat 5 instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal Indonesia, yaitu saham, reksadana, surat utang atau obligasi, exchange traded fund atau ETF, dan derivatif. Sebelum kita menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan untuk berinvestasi, kita akan membahas satu persatu instrumen yang ada. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dengan berinvestasi pada saham, seorang investor akan memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada investor. Secara umum, ada 2 macam dividen, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Sederhananya, kalau dividen tunai berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tunai kepada investor, sedangkan dividen saham berarti perusahaan memberikan sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah. Keuntungan lainnya yaitu capital gain, yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual suatu saham. Misalnya, suatu saham dibeli dengan harga 3.000 per lembar, kemudian ketika dijual, harga saham tersebut menjadi 3.500 per lembar. Selisih sebesar 500 ini yang dinamakan capital gain. Yang kedua adalah reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Manfaat yang diperoleh oleh investor jika berinvestasi dalam reksadana antara lain: yang pertama, mudah dikelola. Dalam reksadana, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh manajer investasi yang sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Dengan demikian, reksadana sangat cocok untuk investor yang masih awam dengan dunia investasi. Yang kedua, resiko yang relatif rendah. Dalam reksadana, uang investor tidak hanya difokuskan pada satu produk, namun dilakukan diversifikasi investasi sehingga dapat memperkecil resiko. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan rendah. Kita dapat memulai investasi di reksadana dimulai dari nominal Rp100.000 saja. Instrumen yang ketiga adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Keuntungan dari berinvestasi membeli efek bersifat utang antara lain: yang pertama, mendapatkan kupon atau fee secara periodik. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga,
memiliki resiko yang relatif lebih rendah jika dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih fluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang. Khusus untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen yang bebas risiko. Instrumen yang keempat adalah ETF atau Exchange Traded Fund. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Kemudian, instrumen yang terakhir adalah derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, teori tanpa praktik adalah lumpuh. Jadi, setelah kita mengetahui berbagai macam instrumen yang dapat digunakan untuk berinvestasi, agar tidak bingung dalam memulai investasi, selanjutnya akan kita bahas mengenai tutorial cara berinvestasi saham melalui aplikasi iPod dan reksadana melalui aplikasi Bibit. Yang pertama adalah cara berinvestasi saham dengan menggunakan aplikasi iPod. Langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, buka situs www.indopremier.com/iPodGo atau membuka aplikasi iPod yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Kemudian, melakukan pendaftaran akun secara online. Login akun dan memasukkan PIN yang telah dibuat sebanyak 6 digit. Masuk laman utama, lalu klik logo list saham. Kemudian, pilih saham yang akan kamu beli. Misalnya, kamu akan membeli saham Telkom, maka kamu harus memasukkan kode saham TLKM. Setelah menentukan saham apa yang ingin dibeli, klik ikon B berwarna hijau yang berarti buy di ujung kanan untuk membeli saham tersebut. Setelah itu, akan muncul menu buy order. Tentukan jumlah lot dan harga saham yang ingin kamu beli. Jika sudah sesuai, klik tombol submit buy. Selanjutnya, akan muncul pop-up menu Confirm Buy Order untuk mengonfirmasi pembelian saham. Jika sudah yakin, klik Confirm Buy. Transaksi pembelian saham kamu di iPodGo segera diproses dan akan berhasil jika ada investor lain yang setuju menjual saham mereka sesuai harga beli yang telah kamu tentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah cara berinvestasi pada instrumen reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi Bibit melalui Google Play Store. Kemudian, melakukan pendaftaran akun secara online. Lalu, memilih rekomendasi reksadana yang disediakan. Tentunya dengan memilih tingkat risiko yang diinginkan. Setelah mendapatkan rekomendasi reksadana terbaik, maka dapat langsung melakukan pembelian reksadana dan memulai investasi. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk berinvestasi? Yakin masih mau menunda buat investasi? Tunggu apa lagi? Yuk, dari sekarang, mulai investasi dan ajak teman di sekelilingmu.